Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun kalian berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Ya. Jangan lupa penambangan hari ini, jangan lupa diklik hari ini. Kita masih berjuang terus, kita masih menunggu. Kata sabar adalah kata yang paling baik ya untuk menenangkan, untuk lebih kita bisa berkonsentrasi dalam menangani berbagai hal. Kalau biasanya kita bincang-bincang masalah P-Network ya, hari ini saya agak nyebrang dikit ya. Minimal itu ada perbandingannya, ada seleksinya ya. Jadi dengan adanya mata uang kripto yang lain, ini membuat sebuah persaingan yang sehat. Biar kita terbuka juga pemikiran kita. Kalau kita berbicara tentang cryptocurrency ya, istilahnya ini nenek moyangnya cryptocurrency yang paling berhasil, yang paling top, yang paling hebat saat ini adalah Bitcoin. Apakah dia kekal? Apakah Bitcoin abadi? Apakah Bitcoin tidak ada saingannya? Wow, tunggu dulu ya. Banyak yang beredar mata uang kripto. Ada yang asli, ada yang aspal, asli tapi palsu. Nah, dari mana kita bisa melihatnya? Ikuti terus video ini, nanti kita akan menemukannya. Kalau Bitcoin yang cukup tenar, yang betul-betul diakuin dunia saat ini, yang bisa menembus pasar dimanapun, ya, dan orang masih percaya dengan Bitcoin. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Bitcoin ini mendapat saingan-saingan yang cukup ketat. Yang menonjol akhir-akhir ini ada 3 sampai 4 itu ya, yang menonjol gitu. Jadi Bitcoin ini dia mulai leadingnya itu tahun 2009. Ya, merupakan mata uang digital yang menargetkan menggeser posisi uang kertas. Nah, ini luar biasa. Jadi uang kertas, uang tunai digeser sama Bitcoin. Kenapa? Ya zamannya sudah seperti itu dan sudah waktunya. Orang tak mau lagi membawa uang jumlah yang banyak ya sebagai bentuk fisik. Apa itu? Ya uang kertas. Kalau dia banyak mungkin dalam koper, dalam peti, dalam mobil gitu. Jadi betul-betul luar biasa. 12 tahun kemudian Bitcoin telah mengambil banyak langkah menuju penerimaan arus utama. Namun koin baru bermunculan. Melansir The Motley Fool, tak satu pun dari koin baru dapat menyentuh Bitcoin. Itu kita akui. Dalam hal harga, kapitalisasi pasar masih dikuasai oleh Bitcoin. Namun seiring berkembangannya teknologi, begitu juga potensi salah satu yang pada akhirnya bisa menggantikan Bitcoin. Berikut adalah ada 4 cryptocurrency yang mungkin memiliki peluang menggeser Bitcoin. Seperti yang dirangkum dalam sebuah konten dari Motley Fool, baca juga kenaikan masih bisa berlanjut. Harga Bitcoin itu tembus dengan harga $50.000 per satu koin. Posisi terbaik untuk menggantikan Bitcoin adalah Ethereum atau disingkat biasanya ETH. Ethereum adalah cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi pasar menganggap setelah Bitcoin itu Ethereum. Dan saat ini mata uang kripto itu yang paling mungkin untuk menggantikan Bitcoin. Ini perkiraan orang-orang ya di pasar-pasar uang kripto. Ethereum adalah yang pertama memperkenalkan kontrak pintar ya. Ini asik nih Ethereum ini permainannya. Jadi untuk membuat orang semangat, jadi ada petani-petani di daerah-daerah tertentu di Cina dan lain sebagainya, mereka mengasuransikan tanamannya menggunakan Ethereum ini, program Ethereum. Kemudian andai kata gagal panen dan bisa dibuktikan, secara otomatis Ethereum akan membayar asuransinya. Inilah yang dikatakan kepintaran daripada Ethereum. Ya, kita nggak tahu mata-mata uang yang lain. Kita berharap semuanya bisa sama seperti ini. Ya. Misalnya saja keuangannya tersentralisasi ya, dan token non
fungible yang telah mendorong pertumbuhan dramatis dalam cryptocurrency dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian ada lagi PayPal, luncurkan layanan transaksi jual beli kripto, ini di Inggris. Potongan-potongan kecil kode yang dijalankan sendiri memungkinkan untuk memformalkan perjanjian seseorang tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi kita peer to peer ya. Kita langsung kepada orang-orang tertentu ya yang sudah kita kenal, kita menjalin kontrak atau kita tahu melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi orang inilah yang kira-kira orang tengah kita dalam bertransaksi. Kenapa? Karena kita takut koin yang sudah kita kirimkan ini akan hilang atau tidak. Kemudian orang yang menjual atau mungkin menukar barang, dia ingin memastikan koinnya sudah dikirim atau tidak. Nah, jadi ada orang yang di tengah-tengah kita. Ya, jadi ini namanya layanan PayPal. Ya, kita pun berharap Pay Network ini pun akan seperti ini nantinya. Ini panjang ceritanya. Kenapa saya katakan panjang? Bitcoin ya, yang sudah dianggap paling top selama ini, masih mempunyai kelemahan dalam bertransaksi per detik. Jadi dia ada hitungannya. 1 detik bisa berapa banyak transaksi dilakukan oleh Bitcoin. Ternyata saat ini masih diungguli atau diunggulkan oleh Ethereum. Ethereum misalnya nanti Bitcoin 10, Ethereum bisa 20 transaksi 1 detik. Ya. Inilah perkiraan-perkiraan sementara. Jadi memang ya sama-sama kita ketahui ini nggak bisa ujuk-ujuk ya. Segala sesuatunya harus dipersiapkan. Kenapa mainnet KYC untuk PI Network tertunda? Sebenarnya bukan tertunda. Ini ditahan. Kenapa ditahan? PI Network ya, tim core ingin mengingatkan kepada kita semua. Coba bayangkan ya, kita semuanya nanam cabai. Begitu nanam cabai, semuanya panen, serentak menjual. Harga cabai akan jatuh. Makanya tim core mengingatkan kita, pada saat mainnet KYC, kemudian sudah ada harga nilai dari Pay Network, ya, jangan dijual semua koin kita. Nanti pasar mempengaruhi harga. Rame-rame menjual, akhirnya jatuh harga Pay Network. Ya, kita berharap sabar dulu, tenang-tenang dulu, ya, jangan terburu-buru. Jadi tim core ingin memastikan berapa persen yang kita kunci koin kita. Berapa lama menguncinya? 6 bulan, setahun, 2 tahun, apa 3 tahun? Ini tergantung kepada kita masing-masing. Kalau saya pribadi, jumlah koin yang saya kunci 90%, saya cuma keluarkan 10%. Jarak tempo saya buat 1 tahun. Ya, kita berharap kalau hari ini mungkin ya harga Pi Network $10, mungkin di tahun berikutnya bisa 100, 200, 300, bahkan $500 per satu koin. Inilah perkiraan saya, kenapa saya harus menahannya. Kenapa sampai 90%? Saya kalau hitungannya paling mudah menurut saya. Yang pertama, gali petirnya gratis kok, nggak bayar, ngapain repot. Simpan aja 90%. Kalau memang betul kenyataan, keluarkan aja 10%. Kalau ternyata ini seluruhnya gagal, jong. Orang gratis kok nggak bayar, ngapain repot gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan kali. Buatlah Pay Network ini kerja sampingan, kerja sambilan. Kita tetap beraktivitas seperti biasa, mengerjakan hal-hal yang lain. Dan saya yakin ya, kita nanti semakin hari semakin baik. Kemudian ada lagi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya. Di samping tadi ada Bitcoin, kemudian ada Ethereum, kemudian yang berikutnya ada lagi ini Cardano ya. Cardano ini dikenal sebagai cryptocurrency generasi ketiga. Jadi yang pertama Bitcoin, yang kedua Ethereum, dan yang ketiga adalah Cardano ya. Ada lagi yang lain-lain gitu ya. Masih banyak lagi uang-uang digital. Namun semuanya masih berproses ya. Kita yakin dan percaya suatu saat nanti apa yang kita tunggu-tunggu, apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Kenapa?
tim core daripada PI Network ini orangnya hati-hati. Di samping yang saya katakan tadi, mengingatkan kita jangan jual koin semua. Kemudian mereka ingin membuat yang terbaik. Bagaimana dalam satu hari mungkin bisa lebih banyak yang bertransaksi. Ya, tidak seperti Bitcoin, tidak seperti Ethereum, tidak seperti Cardano ya. Jadi ketiga mata uang ini memang merajai tingkat mata uang dunia, tapi masih ada yang lain ya. Namun tingkatannya tiga inilah yang paling menonjol, yang paling atas ya. Jadi PI Network juga berhati-hati yang luar biasa. Saya terima kasih juga lah kepada core team ini. Tidak buru-buru, kemudian mengingatkan kita pemegang-pemegang koin, tidak obral, tidak royal, menjual koin secara sembarangan ya. Jadi tetap bersabar. Saya ingatkan kepada kita semua, penambang-penambang petir, cryptocurrency adalah kegiatan sampingan sambilan kita. Yang mana teman-teman mempunyai kegiatan yang sudah ada, seperti biasa, jalankan terus ya. Kita menunggu aja, seandainya nanti menjadi kenyataan, selamat untuk kita semua. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.